Wajah lucu Cak Iwan. Oke teman-teman ya, jadi pada video kali ini aku mau main game demonologis ya teman-teman. Cuman just fun aja teman-teman, nggak terlalu kayak gimana ya, kayak terlalu nemen gitu ya teman-teman. Kita cuman main dan juga ngelatih teman-temanku ya yang mungkin belum terlalu bisa main game ini ya, atau mungkin mereka sebenarnya bisa teman-teman, cuman mereka tuh masih kebingungan gitu. Aduh salah pencet, seperti itu ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi di sini kita main berempat ya. Untuk Hanif mungkin nanti bakalan menyusul ya. Untuk video kali ini bukan live streaming lah, bukan live streaming ya teman-teman, soalnya lagi ini ya guys, capek. Jadi takutnya nanti kalau live streaming tambah boring gitu ya. Mungkin bakalan besok atau hari ini, atau mungkin kemungkinan besar besok ya, soalnya capek hari ini tuh guys. Jadi sembari kita menunggu teman-teman, kita bakalan beli-beli ya teman-teman ya. Sebentar guys, aku tak contoh. Oke teman-teman ya, udah kekumpul semua di sini. Maaf ya soal teman-teman kok suaraku agak lemes soalnya pegel. Duh. Bukan pegel sih guys, ada sesuatu kendala ya, dan itu juga berhubungan sama itu. Jadi akhirnya ya. Ayo ndang, ready. Ready. Nah misalnya Karo tanya sini aja tak Pepi. Itu temenmu itu juga gak apa-apa, saudaramu belum itu saudara. Kok tahu? Iya, tahu. Kan aja buka-buka privasi keluarga lo ya. Oh ya, aku ready. Aku ngomong saudara apa? Tahu namamu kok. Tahu namamu. Apa? Ayo, wes. Oh, ya ampun, normal lah ya, Pohar. Normal ya, orang enggak ya. Ya wes di tempat kecil dulu ya. Iya. Fanway. Oke teman-teman ya, kayak gini. Jadi guys, game ini tuh nyuruh kita buat menebak hantu. Tiara kan misalnya pengen ngomong tolong unmute. Kon ket mang nge-mute. Ya, dan di sini kita akan bermain dan kita nggak bisa pencet Haruskan nge-mute. Oke, boleh bos. Sabar. Bentar. Jarang kurang masuk yo. Wes kok. Nah, Aku pengen tak berai kamu. Next screen guys. hah? Flash screen anjir. Maksud Kan gameplay pos kah? Aduh kepencet. Kak gameplay plus sama flash screen. Nah, kok aneh. Ini gimana nih? Gameplay plus. Gameplay pos gak kan? Kamu abangnya. ngomong ngetik. Iya, aku abangnya. Lu jamret. Anjir. Nah, nanti ada ciri-cirinya. Jadi ya teman-teman, bentuk penjelasan. Di sini ada Halo. berhasil loh. Biasanya ngepak loh. Dengar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kali 3, ada 21 tipe hantu ya teman-teman.
Nah, kalau jadi di sini tuh evidence-nya tuh ada 2, 4, 6, 8, ada 8 ya. Nah, di sini yang pertama ada IMF level 5, di mana IMF level 5 itu ketika kita membawa IMF-nya tuh level 5 gitu. Dan itu pun nggak pasti ya teman-teman, itu tergantung situasi ya. Kalau misalnya hantunya suka sama IMF, biasanya di otak-atik. Kemudian di sini ada handprints ya. Handprints ini bisa kalian lihat pakai UV light ya teman-teman. Dimana UV light ini bisa kalian pakai di pintu ya. Nah, kalian scan pintu itu, kalau misalnya ada ijo-ijo atau kayak handprints gitu. Handprints. Nah, itu berarti itu ada evidence. Tapi kalau kalian mau mudah, kalian bisa pakai garam teman-teman ya. Garam itu nanti bakalan diinjak dan kalian itu center itu garamnya nanti bakalan ada footprints. Nah, footprints itu termasuk salah satu dari evidence handprints ya. musik apa? Kemudian ada spirit box. Spirit box ini digunakan ketika saat di dalam ruangan ya teman-teman. Kalau mau untuk chance-nya ini, kalau mau berhasil kalian harus di ruangan hantunya teman-teman ya. Karena di sini bisa kalian lihat bagaimana cara pemakaiannya. Dan juga teman-teman ya, spirit box ini bisa difungsikan ketika lampunya itu dimatikan ya teman-teman. Jadi kalau lampunya masih nyala itu nggak bisa, harus diem nih. Kemudian ada ghost orb ya teman-teman ya. Ghost orb ini hanya dapat dilihat saat kita menggunakan kamera ya teman-teman ya. Jadi ghost orb ini bisa memberikan kita petunjuk di mana lokasi hantu tersebut. Dek, ngomong temanmu itu aku jelas no ya. Jadi kalau misalnya di luar bukannya takut. Gitu ya teman-teman. Jadi ghost orb ini bentukannya tuh kayak bola-bola kecil ya. Bola-bola kecil kayak debu gitu teman-teman. Ya nanti kalian bisa lihat sendiri ya kalau misalnya kalian main. Kemudian ada freezing temperature. Freezing temperature ini bisa kita lihat melalui termometer ya teman-teman. Di mana freezing temperature ini akan memberikan kita suhu minus ya teman-teman di temperaturnya. Dan cara mendeteksinya tuh kayak gimana? Mendeteksinya itu saat kalian merasa suhunya turun atau mungkin pada umumnya tuh ciri-ciriannya itu di 1 derajat teman-teman. Nah, itu kalian coba diam ya, karena apabila kalian gerak suhunya tuh bakalan kocar-kacir gue ya. Amburadul lah gitu teman-teman. Naik turun. Iya. Jadi untuk kepastiannya kalian diam di tempat, karena itu posisi hantunya tuh biasanya itu diam di situ teman-teman ya. Biasanya ada waktu cooldown buat gerak sebenarnya. Kemudian untuk ghostwriting. Nah, ghostwriting ini agak susah teman-teman menurutku ya. Selama permainan ini ghostwriting ini memang kadang-kadang mood hantunya tuh tergantung mood hantunya, dia tuh mau nulis atau kapan itu nggak tahu ya. Dimana ciri-cirinya tuh ya sepertinya teman-teman ya. Ada coret-coretan di bukunya. Kemudian kalau misalnya kalian nggak tahu lokasi bukunya, kalian bisa dengerin melalui suara, ada tulis-tulisan coret-coretan pensil gitu teman-teman. Kemudian ada laser projector ya teman-teman. Laser projector ini memberikan satu clue ya, dimana hantunya tuh bisa kita lihat tapi kayak bayangan transparan gitu teman-teman ya. Nah, laser projector ini susah-susah gampang ya guys ya. Soalnya kalau misalnya kalian nggak tepat dengan lokasi hantunya, kalian nggak bakalan nemu teman-teman. Karena ya, jadi laser projector ini hanya untuk mengetes ketelitian kita lah. Kalau misalnya kita teliti, kita bakalan lihat hantunya itu bakalan transparan gitu teman-teman. Saranku sih beli ya, kalau cari Hanif ya itu tadi ya teman-teman ya. Laser projector ini saranku ini mending kalian beli 2 deh ya. Tapi kalau misalnya ruangannya besar gitu ya. Contohnya kayak sel, kayak school gitu. Kemudian ini teman-teman ada Wither ya teman-teman. Wither ini kenapa kalian kok nggak masuk-masuk ini? Ya. Jadi Wither ini adalah salah satu evidence ya baru ya teman-teman. Ini hanya dapat ada 3 bulan ya. Mungkin untuk Wither ini hanya ada beberapa teman-teman ya, karena memang baru juga. Ada 4 hantu yaitu ini ya, kalian lihat sendiri.
Winter ini Mana? dapat kita lihat melalui pot bunga teman-temannya. Pot bunga ini apabila bunganya tuh layu ya itu evidence-nya tuh wither gitu. Gampang sih ini wither teman-teman karena nggak terlalu susah kayak laser projector sama ghost writer. Wither atau layu ya. Wes gitu aja teman-teman, langsung aja kita ke gameplaynya ya. Oke. Hantunya di mana tadi katanya? Coba. Oh iya, lupa jelasin mekanik. Ya gak usah ya, kalian lihat sendiri ya. Jadi bagi kalian yang tadi sempet tanya itu gimana cara mainnya sih Bang ya, itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kurang jelas kalian lihat YouTube lain aja nggak apa-apa. Nah ini ya teman-teman ya, ini Ghost Orb ya teman-teman. Ghost Orb ini bentuknya kayak gini. Nah, 6. Dek kene. Ghost Orb tuh bentuknya kayak gitu ya teman-teman. Yang mana tadi? Wah. Loh, kan aku nggak live stream. Kasih Kak Bolok. Nah itu ya Ghost Orb tuh bentuknya kayak gini ya teman-teman. Nah, Satu. tempatnya ini memang gelap ya teman-teman, dan juga kalian bisa memakai 0 derajat. ada yang nyalain kompor. Halo. Minus. Minus apa? Minus apa? Minus 0 derajat. Oke, sorry teman-teman ya. Dan juga seperti ini ya teman-teman ya, kita bisa mengambil mendapatkan cuan lebih banyak dek minggir melalui Spirit box. ya Dingin. Mana? Mana? Bola hantu. Close up, spirit box, Ini bakar. coal, tentunya coal. Gini deh, aku jelasin semua ya. Jadi untuk kita tuh juga memiliki misi ya teman-teman. Selain menebak hantu, kita tuh memiliki objektif. Setiap objektif ini berbeda-beda untuk nomor 2, 3, dan 4-nya. Kemudian kita itu bisa mendapatkan cuan saat kita memfoto hantu atau memfoto bukti-bukti kehadiran hantu ya teman-teman. Contohnya kayak ini. Nah, teman-teman ya. Oke, salah. Ternyata bukan interaction. Ya gitu ya teman-teman ya. Intinya kayak gitu sih. Nah, nanti bakalan aku jelasin di dalam gamenya aja guys. Ini bener kah? Salah. Siapa lagi Skinwalker ini juga bisa freezing loh ya, sama Spirit Box. Gaul. Kan jari ini ku bola hantu. Iya, ada bola hantu. Nah, Gaul kan Skinwalker ini dia bisa memberikan Ghost Orb yang palsu, bola hantu palsu. Jadi awak dewe itu terkecoh gitu loh. Nah ya teman-teman, sekarang jelasin ya. Setiap ghost types ini memiliki ability, kekurangan dan kelebihan masing-masing ya teman-teman. Jadi contohnya di sini goal ya, kita dapat goal. Nah ini nggak tahu goal apa bukan. Goal ini ya evidence, kita sesuai dengan evidence yang kita dapetin ya. Ya ini ya, tadi ada spirit box, freezing time sama ghost orb ya. Jadi kita dapat goal. Terus kita pencet. Nah goal ini memiliki kelebihan di mana dia itu bakalan enrage ya. Ketika dia mendengar marah, dia kayak ngono lah. Jadi dia tuh bakalan kayak enrage gitu ketika dia mendengar seseorang tuh ngomong ya teman-teman. Dan dia nggak bisa mengerorin kayak menonaktifin elektronik seperti ini, gitu. Nah, kemudian tapi teman-teman di sini ada PR juga yaitu Skinwalker ya. Kalian harus ngecek Skinwalker ya teman-teman. Dia ini agak kurang ajar ya. Karena dia tuh bisa memberikan evidence palsu yaitu Ghost Orb ya teman-teman, dan dia juga bisa memimik ya atau meniru skill dari hantu ini ya teman-teman. Contohnya ini kayak Aswang, ini dia bakalan ngemimik ya, tahu kan mimik. Ya aku. Kok wedi kabeh iki? Coba untuk hantunya taruh di situ buku ya. Di kamar. Iya loh taruh. Iki kalian nggak mau nyalain stalker ya kan? Taruh apa sih? Stalker stalker.
Nah, kayak gini. Hacker apa anjir? Nah, buat nyalain ini. Nah, ini kan burn cross. Kalian bisa foto buat dapetin cuan. Nah, ini ya teman-teman. Aku bakar. Kayak gitu. Kalian kalau mau main sendiri ya monggo. Bakar ayo mulu aku Roblox mulu. Oke, ternyata ditulis bukunya ya teman-teman ya. Berarti dia adalah Skinwalker. Hari ini apa? Hari ini goal apa? Deh hunting. Guys, run, daiku sembunyi. Iwan mati. Nah ini si objek keempat. Bisa dibuka kak? Apa kamu mati ya, Des? Iya. Mau nih. Ayo. Bisa dibuka kak? Nah ini contohnya hunting ya teman-teman ya. Hunting itu tanda-tandanya tuh kalau misalnya ada hantunya tuh marah ya, dan ini mati ya, jadi kita foto dapat cuan ya, gak dapat my journal is full. Pulang. Kenapa boleh? Gagal objektif 4 gak apa-apa deh. Gitu ya teman-temannya. Dan Iwan temenku ini, temennya adikku sih, bukan temenku. Jadi temennya adikku ini Dad. Pulang ya. 1, 2, Hunting 3. mana dia ya. Seperti itu teman-temannya. Gampang kan? Soalnya normal. Mobil. Ya bener kan. Nah kita bisa lihat cuan kita. Cuan kita adalah 112 ya teman-teman. Yo kalau enggak jawab anjing baru tak. Seperti itu guys ya. Kepasan. Apa? Live. Enggak. Melok kak Nip. Harap. Duh. Sembarang loh, karep malah. Ayo belakang. Di kon gak ono anjir. Kalap mau pegel gitu. Aduh dia ya. Harap. Gitu aja ya guys ya. Mungkin untuk penjelasannya aku mau matikan. Mungkin sekian dari aku penjelasannya teman-teman. Oh ya, penjelasan ini nggak jadi sih. Ada equipment ya, dimana equipment ini yang pertama ada black light ya. Black light ini buat ngedetect fingerprint. Kemudian ada EMF reader ya. Aduh, ini sama. EMF reader ini digunakan ketika evidence EMF 5. Ada flashlight yaitu untuk menerangi ya, kalian tahu sendiri. Ini untuk withering ya, flower pot. Laser projector ini apa sih infinite ya. Kemudian ada laser projector ya, ini untuk laser projector ya teman-teman ya, untuk evidence laser projector. Kemudian ada spirit box yaitu ghostwriting. Ada spirit box untuk ngejak ngomong hantunya dan juga evidence spirit box, termometer buat suhu, video kamera buat ghost out, cross buat evidence crossnya kebakar apa enggak. Kemudian ada energy drink ini. Energy drink ya, digunakan saat untuk menambah stamina ya teman, atau itu ya teman-teman, bukan stamina sih guys, kayak kesadaran kita. Apa ya kesadaran itu? Ya, untuk menambahkan sanity kita ya teman-teman. Kemudian ada head mountain ini energy watch ini untuk supaya kita bisa, ini nggak terlalu guna sih guys, buat kita lihat sanity kita berapa, jadi kita nggak harus pulang ke mobil. Kemudian ada head mountain cam ini buat kamera. Ada holy oil buat mencegah hantu ya, ini hantunya kalau masuk, kecuali ada hantu yang bisa lewat api ya teman-teman, dia tuh nggak tahu, lupa namanya ya. Ya, itu kemudian ada lidar scanner ini ya untuk mengescan ya teman, tapi nggak terlalu paham sih ini. Kemudian ada lantern ini untuk pencahayaan, lighter ini untuk menyalakan pentagram. Ada pentagram juga teman, guys bentar tak. Oke. Kemudian ada ya lighter ini di dalam game itu ada lighter ya teman-teman. Ada pentagram teman-teman, di mana pentagram ini digunakan untuk mengespawn hantunya tuh, atau mengsummon ya, atau memunculkan gitu. Kemudian ada foto kamera. Foto kamera ini digunakan ketika kita mau memfoto evidence ya.
Kemudian ada salt canister ini untuk membantu dalam evidence fingerprint. Untuk job site-nya kalian bisa pilih bebas ya teman-teman. Ini tergantung, ada yang large, small, dan juga medium. Kemudian untuk pers ini untuk buff kita. Kemudian ada store ya, dimana kalian kalau mau top up ya. Kemudian untuk penjelasannya ada beberapa curse object ya, yaitu music box, ada Ouija board sama pentagram ya. Yuk ikut tak segal sini. Apa ada lagi? Apa ada lagi? Apa ya? Ya iku apa curse object ya. Curse object. Curse objectnya ono 4 pentagram. Heeh. Music box. Heeh. Sama cermin teman-teman. Cermin nambah iku lho. Apa? Ouija. Ouija ya Ouija. Ya. Oke teman-teman, gitu aja ya mungkin untuk penjelasannya. Mungkin semoga kalian bisa paham. Enggak. Kurang ajar. Yeah. Seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin sekian dari penjelasanku. Terima kasih kalau misalnya ada kurang pemahaman, aku mohon maaf ya teman-teman. Kalian mungkin bisa chat di kolom komentar. Sebenarnya ini bacot ini. Jadi ini untuk gameplaynya ini seru teman-teman. Kalau misalnya kalian berani main bareng-bareng sama teman-teman kalian. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Aku undur diri dan bye bye.